Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Saputra, BP 170267, mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem dari kelas SI 12. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan salah satu tahap dari pengembangan sistem informasi, di mana tujuannya adalah mempersiapkan sistem informasi siap untuk dioperasikan. Tahap implementasi sistem ini terdiri dari beberapa macam, yaitu menerapkan rencana implementasi, yang kedua melakukan kegiatan implementasi, yang ketiga tindak lanjut implementasi. Pada tahap menerapkan rencana implementasi ini, ada beberapa langkah-langkah yang telah dipersiapkan seperti menentukan anggaran biaya dan pengaturan waktu. Dan tahap selanjutnya yaitu melakukan kegiatan implementasi. Kegiatan yang dilakukan dengan dasar kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana implementasi seperti: yang pertama, pemilihan dan pelatihan personel; yang kedua, pemilihan tempat dan instalasi HW dan SW; yang ketiga, pemrograman dan testing program; yang keempat, testing sistem; dan yang kelima, konversi. Dan tahap yang ketiga yaitu tindak lanjut implementasi. Tindak lanjut dari implementasi sistem adalah melakukan tes penerimaan. Pada tes ini dilakukan dengan menggunakan data yang sebenarnya dengan dalam waktu jangka yang telah tertentu. Setelah tes tersebut dilakukan, maka perlu diselenggarakan suatu rapat penerimaan, di mana rapat ini merupakan acara penyerahan sistem dari pihak pengembangan ke pihak pelanggan. Materi kedua yaitu pemeliharaan sistem. Tahap pemeliharaan sistem ini mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Tahap ini sangat penting untuk mengingat hal-hal seperti: yang pertama, penggunaan sistem yang telah dilatih yang belum siap; yang kedua, mengantisipasi sistem baru; yang ketiga, meski sistem itu telah diuji, sistem bisa saja ada kesalahan; yang keempat, timbul kebutuhan baru setelah sistem berjalan; yang kelima, sering timbul masalah yang disebabkan oleh faktor luar seperti virus, kehilangan data, dan kerusakan data. Berdasarkan tahap-tahap tadi, maka proses yang tercakup ke dalam pemeliharaan sistem adalah pemantauan pengoperasian; yang kedua, antisipasi gangguan kecil atau bug; yang ketiga, penyempurnaan atau upgrading; yang keempat, antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi. Pada tahap pemantauan pengoperasian, tahap ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengoperasian, memperbaiki kesalahan, dan memperkecil dampak dari kesalahan pengoperasian yang terjadi. Kesalahan pengoperasian ini terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian pengguna. Meskipun pengguna telah melakukan pelatihan, masih ada kemungkinan bahwa pengguna tersebut belum memahami atau menguasai sistem yang baru sepenuhnya, sehingga butuh waktu untuk penyesuaian. Pemantauan pengoperasian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ini, pemantau langsung hadir ke lokasi di mana sistem itu digunakan. Sedangkan metode tidak langsung, pemantauan hadir di lokasi, namun pemantauan dilakukan dengan cara melalui media telekomunikasi. Tahap selanjutnya yaitu antisipasi gangguan kecil atau bug. Suatu sistem yang telah diuji tetap ada kemungkinan gangguan-gangguan kecil yang tidak diantisipasi sebelumnya, yang dikenal dengan istilah bug. Meskipun bug ini hanya gangguan kecil, tetapi kadang-kadang bisa berakibat fatal terhadap sistem yang telah kita buat, sehingga harus diantisipasi sedini mungkin.
Pada tahap yang ketiga yaitu penyempurnaan atau upgrading. Suatu sistem setelah berjalan beberapa waktu biasanya membutuhkan penyempurnaan karena berbagai alasan seperti perkembangan bisnis, perubahan organisasi, perubahan kebijakan manajemen, dan lain-lainnya. Penyempurnaan bisa dalam bentuk perubahan tampilan atau isi baik untuk laporan, format isian maupun proses pengolahan data. Yang keempat yaitu antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi. Walaupun sistem telah dapat berfungsi sebagaimana diharapkan, kita masih harus mengantisipasi terhadap faktor-faktor di luar aplikasi seperti yaitu virus, yang kedua kerusakan data atau kehilangan data, yang ketiga yaitu sistem diakses oleh user yang tidak berhak, dan lain-lainnya. Baiklah, sekian dari hasil penyampaian materi dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.